Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asteria Narulita Pramana SKM MKes, dosen tetap Program Studi Teknik Keselamatan Universitas IFET Semarang. Saya aktif menjadi dosen sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Dasar Teknik Keselamatan dengan kode 2503030007 dengan bobot 2 SKS. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 dan CPL 5. Adapun CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini ada CPMK 1, di mana mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang konsep kerja, proses kerja, serta alat dan bahan selama proses kerja itu berlangsung. Kemudian selanjutnya ada CPMK 2, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan mengenai Undang-Undang K3 dan Kelembagaan K3 yang berlaku di Indonesia. CPMK selanjutnya yaitu CPMK 3, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan mengenai konsep hazard di tempat kerja, mengenai kecelakaan kerja, serta identifikasi kecelakaan kerja yang terjadi di dalam tempat kerja itu sendiri, serta kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja itu sendiri. CPMK selanjutnya yaitu CPMK keempat, di mana mahasiswa harus mampu menganalisis tentang identifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko. Dan CPMK yang terakhir yaitu CPMK 5, di mana mahasiswa harus mampu mengaplikasikan macam-macam metode analisis keselamatan kerja seperti JSA, HAZOP, dan juga Work Permit. Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, yang bertujuan agar mahasiswa memahami bagaimana cara kerja yang sehat, aman, dan selamat. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai apa itu bahaya, faktor-faktor bahaya, penilaian risiko, juga cara mengendalikan bahaya itu sendiri. CPL, CPMK, dan juga deskripsi singkat dari mata kuliah ini disahkan disetujui oleh Ketua Program Studi Teknik Keselamatan Universitas IFET Semarang. Pada mata kuliah ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuannya berupa materi dan pemahamannya, dan 2 pertemuan lainnya adalah berupa UTS dan UAS. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama meliputi konsep dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja, konsep dasar bahaya, konsep dasar faktor-faktor bahaya, konsep dasar kecelakaan kerja, pengendalian kecelakaan kerja, dan cara untuk mengidentifikasi serta penilaian risiko terhadap bahaya. Sedangkan pustaka utama yang saya gunakan dalam perkuliahan ini yang pertama adalah mengenai tentang Higien Perusahaan dan Kesehatan Kerja karangan Sumakmur, juga mengenai keselamatan dan kesehatan kerja karangan Tarwaka. Juga ada buku yang saya gunakan, book chapter dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana di dalamnya saya sebagai salah satu tim penulisnya. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah Dasar Teknik Keselamatan yaitu berupa ceramah, diskusi kelompok kecil atau FGD, dan project based learning. Sedangkan media pembelajarannya berupa slide presentasi yang saya buat dari Canva dan Microsoft PowerPoint, dan juga ada media audiovisual berupa video atau film yang sesuai dengan penyampaian materi saya pada saat itu, dan media interaktif yang berupa game edukasi, kuis digital, ataupun juga kuis interaktif. Mata kuliah Dasar Teknik Keselamatan ini merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi Teknik Keselamatan Universitas IFET, di mana mata kuliah ini berada pada semester 1. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Dasar Teknik Keselamatan pada materi kecelakaan kerja untuk pertemuan ketiga. Selamat pagi semuanya.
Benar ya kelas saya ya? Iya. Hari ini kita mata kuliah dasar teknik keselamatan. Baik, teman-teman bisa kita mulai? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat. Oke, syukurlah kalau begitu. Pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dari mata kuliah dasar teknik keselamatan. Sebelum kita masuk ke topik, saya presensi dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama Absyar Mirsa. Oke, Haikal Al-Bukhari, Kartika. Oke, total 14 mahasiswa hadir semua. Oke, baik, terima kasih. Kita next saja. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mata kuliah hari ini adalah tentang kecelakaan kerja. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa sih sebenarnya definisi kecelakaan kerja itu. Yang kedua, nanti saya juga akan menjelaskan mengenai kerugian yang diakibatkan dari kecelakaan kerja itu sendiri. Oke. Nah, nanti dari segi penilaian saya akan menilai teman-teman dari aspek bagaimana teman-teman memahami tentang konsep kecelakaan kerja itu sendiri, ya, serta juga memahami apa saja kerugian dari kecelakaan kerja itu sendiri. Nanti kita akan ada kuis dan penugasan di akhir perkuliahan. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke pertemuan ketiga ya hari ini, di mana pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan materi tentang kecelakaan kerja. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian tentang kecelakaan kerja, apa macam-macam kecelakaan kerja, serta apa saja kerugian yang bisa diakibatkan dari kecelakaan kerja itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke inti materi kecelakaan kerja, saya ada review dari materi sebelumnya, materi yang pada pertemuan kedua kemarin, yaitu tentang hazard atau bahaya. Kita review dulu ya teman-teman ya. Nah, kita di sini melihat ada gambar orang sedang mengendarai sepeda motor. Kira-kira apa hazardnya atau apa bahayanya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Anissa. Oke, baik, betul. Bahwa hazard dari atau bahaya dari orang mengendarai sepeda motor yang pertama adalah cuaca, ya. Yang kedua juga kondisi jalan yang tidak rata. Apalagi kita tahu ya bahwa kadang jalan itu ada yang mulus, kadang ada juga yang berlobang, segala macam. Saya next masih tentang materi yang lalu, bahwa pengertian dari hazard adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, atau fatality. Setuju nggak teman-teman kalau hazard ini atau bahaya ini akhirnya akan menyebabkan yang namanya kerugian? Setuju? Oke, setuju ya, bahwa hazard ini menyebabkan kerugian. Terima kasih untuk review materinya. Saya harap teman-teman bisa memahami lebih dalam tentang materi bahaya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi inti kita, yaitu tentang kecelakaan kerja. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan memutarkan satu video singkat, silahkan disimak ya. Oke, videonya cukup singkat. Pertanyaan dari saya adalah, kira-kira hal apa yang dapat dipelajari dari video tersebut? Oke, Belva, silahkan. Di lokasi kerja tersebut tidak terdapat adanya safety sign yang berfungsi untuk memberikan informasi atau peringatan pada saat melakukan perbaikan melodius, dan juga dapat terjadi kecelakaan kerja, yaitu operator yang sedang menggunakan melodius itu akan terlindas oleh alat berat tersebut.
Oke, baik. Jadi jawaban Belva ini sebenarnya nyambung ya, karena tidak adanya safety sign ya. Dia sedang melaksanakan pengerjaan pembetulan mesin dari wheel loader ini. Nah, kalau tidak memakai safety sign ya, tentu orang di sekelilingnya tidak akan tahu gitu bahwa loader ini sedang dibetulkan. Oke. Nah, tidak adanya safety sign beranggapan juga pada akhirnya loader ini siap untuk digunakan, sehingga ada satu orang naik untuk menyalakan atau mengoperasikan loader ini. Nah, kalau sampai mesin ini nyala, loader ini nyala dan dijalankan, otomatis orang yang sedang mereparasi mesinnya akan terlindas. Oke, baik, terima kasih Belva untuk jawabannya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kecelakaan kerja? Ya, kecelakaan kerja pengertiannya berdasarkan ISO 45001. Di sini dijelaskan bahwa suatu kejadian yang tidak kita kehendaki. Tidak kita kehendaki, tidak terduga, secara tiba-tiba, ya. Oke, berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri dan terjadi di lingkungan kerja kita. Oke. Nah, dapat menimbulkan korban, baik itu manusia, lingkungan, maupun harta benda. Ini arti secara keseluruhan dari kecelakaan kerja berdasarkan ISO 45001. Bisa kita simpulkan, bisa kita ambil kata kuncinya bahwa kecelakaan kerja atau kecelakaan itu terjadinya secara tiba-tiba dan tidak pernah kita sangka. Oke? Ya, bisa dipahami? Saya next ya. Lalu apa saja sih contoh kecelakaan kerja? Contohnya yaitu ada jatuh dari ketinggian. Oke. Kemudian menabrak objek dengan bagian tubuh. Mungkin kalian bisa atau sering nih jalan tidak melihat tiba-tiba kesandung. Ya. Itu juga. Kemudian ada juga perawat yang tertusuk jarum. Kasus perawat yang tertusuk jarum ini adalah kasus tertinggi, kasus paling tinggi atau paling sering yang terjadi di dunia kesehatan. Oke. Kemudian ada yang namanya jari terpotong oleh Gerindra. Kemudian pekerja tower tersengat listrik dan terpleset tumpahan cairan atau liquid. Ada yang mau menambahkan contoh lainnya dari kecelakaan kerja? Oke, silahkan Rara. Contoh lainnya itu seperti pekerja laboratorium terhirup gas beracun. Oke. Dan juga luka bakar akibat percikan logam cair. Oke. Ada lagi? Ya. Tabrakan lalu lintas yang pakai pemadam badan. Oke, betul. Yang namanya laboratorium itu kan tentu identik dengan yang namanya bahan kimia berbahaya dan beracun. Nah, di dalam laboratorium tentu ada seorang laboran yang dimana dia sering sekali pasti berinteraksi dengan benda-benda atau bahan-bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Maka mereka mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa terjadi kecelakaan kerja dan terhirup B3 tadi, gas beracun tadi. Oke, kemudian kurir. Nah, kita tahu ya, era marketplace sekarang itu sangat booming. Ada beberapa banyak marketplace, bahkan gudang-gudang marketplace juga penuh, full gitu kan. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan kurir pengantaran. Kadang satu orang kurir itu bisa sampai puluhan alamat dalam satu hari. Oke, nah karena saking banyaknya alamat yang harus dia kirimkan barang setiap harinya, maka membuat dia juga merasakan lelah, fatigue, ya. Lelah atau fatigue yang timbul itu akhirnya nanti bisa membuat dia lalai dalam berkendara sehingga menimbulkan yang namanya kecelakaan lalu lintas. Orang capek, orang ngantuk itu pasti akan rentan sekali terhadap kesalahan, apalagi sambil mengendarai kendaraan. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai rantai penyebab kecelakaan kerja. Teori rantai penyebab kecelakaan kerja ini berasal dari Bird and Germains. Ini adalah turunan dari teori domino.
Ya, ini adalah turunan dari teori domino, di mana rantai penyebab kecelakaan kerja itu dimulai dari yang namanya penyebab dasar dulu. Penyebab dasar di sini ada yang namanya kurang prosedur atau kurang aturan atau kurang SOP, ya. Kemudian adanya kurangnya sarana dan prasarana, itu menjadi penyebab dasar. Kemudian kurangnya kesadaran, ini kaitannya dengan faktor individu, ya, kurang sadar tentang arti pentingnya safety. Dan penyebab dasar lainnya adalah kurangnya kepatuhan. Oke. Kemudian setelah penyebab dasar ada yang namanya penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung ini biasanya ada dua faktor. Yang pertama dari faktor pekerjaan dan yang kedua dari faktor personal atau faktor individu itu sendiri. Setelah ada penyebab tidak langsung, ternyata ada juga penyebab langsungnya. Apa? Penyebab langsungnya adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, atau yang biasa sering kita sebut dengan unsafe act dan unsafe condition. Oke, betul. Lalu setelah ada penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, timbullah yang namanya kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja di sini tentu terjadi karena adanya kontak antara manusia dengan sumber bahaya itu tadi, dan adanya kegagalan fungsi. Oke, setelah kecelakaan kerja terjadi, lalu muncul apa? Kerugian. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa setuju atau tidak teman-teman bahwa kecelakaan kerja menyebabkan kerugian, dan teman-teman menjawab setuju. Ya, betul bahwa kecelakaan kerja pasti menimbulkan kerugian. Kerugian di sini bisa dari manusianya atau pekerjanya, dari mesin atau alatnya, bisa jadi mesin atau alatnya rusak seperti kurir tadi, kurir pengantaran barang. Kalau dia mengalami kecelakaan lalu lintas, maka otomatis bisa saja motornya atau kendaraannya rusak. Oke. Kemudian ada kerugian material atau bahan. Kemudian juga ada kerugian dari lingkungan. Ya. Itu ya, ini adalah teori rantai penyebab kecelakaan kerja. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Apa perbedaan antara accident, insiden, dan juga near miss? Hati-hati teman-teman, ini adalah tiga hal yang pengertiannya hampir sama atau mirip. Kalau accident adalah kecelakaan kerja, ibarat kata accident itu bahasa Inggris dari kecelakaan kerja. Teman-teman sudah tahu tadi pengertiannya apa, tadi sudah saya jelaskan di awal. Lah kemudian kalau insiden adalah suatu keadaan atau kondisi bila mana pada saat itu sedikit saja terjadi perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya accident atau kecelakaan kerja. Insiden ini merupakan kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan, sama sih sebenarnya dengan kecelakaan kerja, yang dimana cedera, PAK ataupun kefatalan itu bisa saja terjadi. Itu insiden. Kemudian near miss. Nah, near miss ini biasa kita sebut dengan kejadian hampir celaka. Ya, near miss merupakan insiden yang tidak menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan cedera. Itu near miss. Karena hampir celaka, maka dia belum sampai menimbulkan yang namanya kerugian atau cedera. Jadi kalau dari gambar ini bisa dilihat, yang dimaksud dengan near miss adalah adanya tali gantung yang hampir putus. Mungkin teman-teman sering melihat ada tali yang sudah mulai mengelupas atau hampir putus, tinggal tipis. Nah, sebenarnya tali itu sudah tidak layak. Jika sedikit saja ada perubahan, pasti dia akan menimbulkan insiden. Ibaratnya kalau tali itu putus, berarti benda yang di bawahnya akan jatuh. Sudah terjadi insiden. Oke. Tapi kalau benda yang jatuh itu tadi karena talinya putus mengenai kepala manusia, maka terjadi yang namanya accident atau kecelakaan kerja. Paham pengertiannya? Oke, sip. Saya lanjutkan.
Nah, ini adalah contoh dari unsafe condition. Teman-teman bisa lihat unsafe conditionnya adalah sama. Tali di sini adalah tali yang rantas atau hampir putus ya. Talinya sudah mulai tipis. Sedangkan unsafe act-nya adalah ada dua pekerja yang berada di bawah benda yang sedang diikat oleh tali itu. Ya, ini adalah unsafe act. Oke. Nah, sedangkan near miss-nya ternyata tiba-tiba si benda ini terjatuh, tapi tidak mengenai dua pekerja ini, karena jatuhnya hanya pas di depan dua pekerja ini, ya, sehingga tidak menimbulkan yang namanya cedera sama sekali, tidak ada kerugian. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan accident atau kecelakaan kerja berarti benda ini, ya, benda ini adalah jatuh menimpa dua pekerja itu, sehingga menimbulkan yang namanya fatality, ya, atau kematian. Nah, jangan sampai dalam suatu perusahaan, dalam satu siklus pekerjaan, kita harus menghindari yang namanya accident yang menyebabkan fatality. Kemudian saya next. Nah, ini beberapa kerugian dari kecelakaan kerja. Kerugian yang pertama adalah kehilangan waktu bekerja. Jika kalian mengalami suatu kecelakaan kerja, otomatis waktu kalian untuk bekerja akan hilang. Yang kedua adalah kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas, atau alat kerja lainnya. Kerugian yang ketiga adalah kerusakan produk atau bahan baku yang digunakan akan rusak. Kerugian keempat adalah kerugian insidental akibat terganggunya proses produksi. Otomatis kalau terjadi suatu kecelakaan kerja pasti proses produksi akan berhenti sesaat, ya. Dan kerugian yang paling ditakutkan adalah tentang reputasi perusahaan. Jika terjadi suatu kecelakaan kerja, pasti reputasi perusahaan yang menjadi taruhannya. Itu ya teman-teman. Dan kerugian yang terakhir tentu adalah masalah biaya. Jika ada kecelakaan kerja harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Jika terjadi kecelakaan kerja maka harus mengganti alat yang rusak, harus membeli bahan baku yang rusak akibat kecelakaan kerja itu sendiri. Oke, baik teman-teman, sudah dipahami ya tentang kerugian dari kecelakaan kerja itu apa saja. Berikutnya kita masuk ke FGD. Jadi saya mempunyai dua soal studi kasus ya tentang kecelakaan kerja. Ada dua, ini yang pertama, ini yang kedua. Saya minta teman-teman dibagi menjadi dua kelompok ya. Mungkin sini ya, pas tengahnya si Anissa bisa gabung ke sayap kiri dan Indri bisa gabung ke sayap kanan. Jadi ada dua kelompok dengan dua kasus yang berbeda. Silahkan nanti dianalisis ya. Silahkan dianalisis, lalu hasilnya masing-masing kelompok dituliskan dalam lembar kertas pleno. Teman-teman sudah semua ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita sedikit presentasi. Yang pertama diawali dari studi kasus kelompok 1. Silahkan dua orang perwakilan bisa maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari FGD-nya. Yuk, silahkan. Oke teman-teman, jadi kami dari studi kasus 1 dengan kasus magang di pabrik. Seorang mahasiswa magang diminta membantu memindahkan material. Kondisinya tidak dapat briefing, nggak pakai sarung tangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada ya. Kita untuk kelompok selanjutnya studi kasus kedua dari kelompok 2. Silahkan dua orang perwakilan kelompoknya maju untuk menjelaskan. Oke, baik, kita dari studi kasus 2 akan
menjelaskan suatu berita kecelakaan kerja, yaitu sebuah bus kecelakaan berlalu larang setelah pengemudi diduga mikroslip sehingga bus kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan di ruas tol. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali di tempat. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk hasil FGD-nya. Paling tidak sekarang sudah paham kecelakaan kerja itu apa. Berikut juga dengan penyebabnya, unsafe act, unsafe condition, itu insiden, accident, sudah dipahami ya. Oke, teman-teman, setelah FGD tadi, apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, silakan Mbak. Apakah perusahaan tetap salah jika pekerja celaka karena malas memakai APD? Oh, oke. Apakah perusahaan itu tetap salah apabila kasusnya adalah pekerja ini malas untuk memakai APD? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah ya. Perusahaan tetap salah. Karena dalam siklus atau sistem K3, sistem dasar ilmu K3, pekerja hanya memakai APD saja itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Perusahaan tetap harus melakukan yang namanya pengawasan, harus melakukan adanya pelatihan tentang K3, harus melakukan adanya aturan tentang K3, let's say punish and reward. Jika ada pekerja tidak menggunakan APD, itu berarti ada hukumannya. Tapi jika ada pekerja yang rajin menggunakan APD, mungkin juga ada rewardnya. Oke? Sehingga kegagalan atau siklus atau tindakan pekerja yang tidak menggunakan APD itu adalah merupakan salah satu kesalahan atau kegagalan sistem dari perusahaan itu. Kegagalannya di mana? Kurangnya pengawasan dari perusahaan kepada para pekerja. Kenapa kok sampai pekerjanya tidak mau menggunakan APD atau malas menggunakan APD? Karena minimnya pengawasan atau minimnya aturan dari perusahaan itu. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa perusahaan itu tetap salah. Gitu ya. Kita hampir sampai di penghujung perkuliahan. Saya akan memberikan satu tugas untuk teman-teman. Tugasnya yaitu silahkan mencari satu saja. Silahkan dicatat. Satu saja kasus kecelakaan kerja. Boleh dari dunia industri, pertambangan, konstruksi, maritim, ataupun industri pangan. Kalian pilih salah satu. Satu saja kasus nyata. Ya. Berikan sumbernya. Lalu setelah kalian menemukan kasusnya, silahkan lakukan analisis dari kasus tersebut. Nah, untuk penutup dari perkuliahan hari ini, kita kuis. Silahkan scan QR code yang ada di layar TV ini, lalu kerjakan kuisnya. Ya, udah semuanya? Oke, gampang ya soalnya? Udah bukan? Oke, sekarang saya mau cek dulu nih kejujuran kalian. Yang skornya di situ dapat 100 siapa? Weh, selamat, tepuk tangan dulu. Gitu, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Semoga teman-teman sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang semuanya. Terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah dasar teknik keselamatan program studi teknik keselamatan Universitas IPB. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam penentuan sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.